Kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Menteri melalui video. Silahkan adik-adik ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, Profesor Dr. Insinyur Herman Parung M.Eng, para pimpinan dan sivitas akademika Universitas Kristen Krida Wacana, founder atau direktur Nobel Academy beserta seluruh jajaran, para pimpinan di harian Kompas, dan juga para panelis, para narasumber, dan seluruh peserta seminar, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara daring, yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri seminar tentang membangun ekosistem pendidikan gifted di Indonesia. Saya secara pribadi mohon maaf tidak dapat hadir secara langsung karena ada tugas rapat di Surabaya, rapat lintas kementerian tentang pelaksanaan makan bergizi gratis. Karena itu sekali lagi mohon maaf tidak dapat hadir secara langsung membersamai para pimpinan, narasumber, dan seluruh peserta seminar. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sambutan singkat sebagai sumbangan kecil dari saya pribadi dan kementerian untuk bagaimana kita memberikan perhatian yang lebih serius dan juga memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai untuk pengembangan potensi anak-anak gifted yang memiliki bakat istimewa, kecerdasan istimewa, dan berbagai kemampuan yang lebih yang lainnya. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 4 disebutkan bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan anak-anak yang memiliki bakat istimewa, maksud kami, mendapatkan pendidikan layanan khusus. Yang kalau kita ikuti amanat undang-undang tersebut, maka negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak yang memiliki kemampuan atau bakat istimewa sebagai bagian dari upaya kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Memang selama ini anak-anak yang punya kemampuan khusus belum mendapatkan layanan pendidikan khusus sebagaimana mestinya. Pendidikan kita memang masih memberikan fokus pada anak-anak yang memiliki kemampuan rata-rata atau anak-anak yang normal dalam sekolah-sekolah formal kita. Ini memang sebuah tantangan tersendiri yang harus kita laksanakan bersama-sama. Sebagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa memang harus kita berikan layanan yang tersendiri. Karena pelayanan melalui sekolah-sekolah inklusi atau sekolah-sekolah formal dalam beberapa hal memang belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum ideal sebagaimana yang kita harapkan. Karena itu maka kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk bagaimana memenuhi amanat konstitusi dengan
visi kami pendidikan bermutu untuk semua. Pendekatan-pendekatan dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua itu tidak hanya fokus bagaimana pelayanan pendidikan melalui sekolah atau schooling, tetapi melayani anak-anak kita dengan pembelajaran atau learning. Paradigma learning ini kita maksudkan sebagai upaya agar pendidikan lebih terjangkau dan menjangkau semua anak-anak Indonesia apapun keadaannya, termasuk mereka yang memiliki bakat istimewa. Ini memang sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Karena itu sesuai dengan moto kami, partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kami mengajak semua pihak untuk dapat berperan serta dalam rangka memberikan layanan pendidikan anak-anak yang memiliki bakat istimewa. Banyak kajian yang menunjukkan bahwa anak-anak memiliki bakat istimewa memang harus mendapatkan layanan khusus, sehingga format pendidikannya juga kita kembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Sehingga diperlukan model-model pembelajaran baru atau model layanan pendidikan yang baru agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Mereka memang memiliki kecenderungan intelektual dan psikologis yang tersendiri, dan karena itu maka pelayanan pendidikannya juga harus pelayanan yang khusus. Bagaimana kita mengembangkan pendidikan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa itu memang memerlukan keseriusan dari kita semua. Beberapa hal yang penting kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita menyediakan ruang yang lebih terbuka bagi mereka untuk bisa mengekspresikan dan mengembangkan kemampuannya. Dengan diterbitkannya peraturan menteri tentang pengembangan atau manajemen talenta dan juga peraturan tentang pengembangan talenta nasional, ruang-ruang untuk kita memberikan kesempatan anak-anak yang punya kemampuan khusus dan bakat istimewa dapat lebih terlayani dengan sebaik-baiknya. Sehingga karena itu berbagai gagasan diperlukan bagaimana agar kami sebagai penyelenggara negara dapat memfasilitasi dan mendampingi anak-anak yang punya bakat istimewa dan punya kemampuan yang tinggi dapat berkontribusi dalam memajukan Indonesia. Ada beberapa yang sudah dikembangkan oleh pemerintah yang mudah-mudahan ini juga match dengan kebutuhan kita. Bapak Presiden telah menerbitkan kebijakan tentang sekolah unggul Garuda, yang itu memang disediakan untuk anak-anak yang punya kemampuan akademik di atas rata-rata. Mereka yang terseleksi dengan sangat ketat dari berbagai kelas sosial, dan bahkan kelas sosial tidak menjadi bagian dari alasan untuk menerima para murid itu. Kesempatan terbuka melalui Sekolah Unggul Garuda yang pelaksanaannya secara teknis diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Garuda, Sekolah Garuda Transformatif, yang juga dikembangkan untuk memberikan layanan pendidikan yang unggul bagi anak-anak yang punya kemampuan yang tinggi. Dan sekarang ini sedang dalam rancangan kami, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami akan mengembangkan sekolah unggul terintegrasi. Ini juga konsepnya hampir sama dengan sekolah unggul Garuda dan sekolah unggul Garuda Transformatif. Perbedaannya adalah sekolah terintegrasi tidak berasrama dan semuanya dibiayai oleh negara, semuanya dipenuhi dengan kemampuan negara yang
kita usahakan dapat memenuhi harapan dari orang tua, masyarakat yang memiliki anak-anak dengan bakat dan kemampuan istimewa. Karena itulah maka program-program tersebut akan terus kita lakukan, termasuk yang coba kita lakukan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah memberikan ruang pengembangan anak-anak berbakat istimewa itu melalui misalnya homeschooling yang sekarang juga kita berikan ruang untuk memberikan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang punya kemampuan yang di atas rata-rata dan dengan kondisi mereka yang memerlukan perhatian khusus. Karena itu maka seminar ini menjadi sangat penting untuk bagaimana kami dapat menerima masukan, dapat menerima gagasan-gagasan yang memungkinkan kita semua secara bersama-sama, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan juga para pemangku kepentingan yang lainnya berkontribusi memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak gifted, mereka yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa. By nature mereka istimewa, tapi kita juga perlu membuat mereka berkembang dengan nurture dan culture. Inilah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti seminar, mudah-mudahan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita